Yayasan Happy Cherry mengelola stres orang tua demi kesehatan psikologis anak PAUD bersama narasumber kita Bapak Dr. Era Catur Prasetya SPKJ. Kepada Bapak Catur kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati seluruh pengurus ranting cabang Kendoro dan ini Palang kalau cabangnya. Kepada yang terhormat seluruh dewan guru, ustazah, TK Bismillahirrahmanirrahim. Baik, izin saya berdiri ya. Perkenalkan, saya Dr. Catur. Saya sehari-hari adalah dokter jiwa. Ya, ada di sini yang ini agak mulai goyang-goyang dikit. Ya. Pagi hari ini semoga ada banyak hal yang bisa kita sharing bersama terkait dengan pengasuhan, sehingga kalau kita pikir sebenarnya pengasuhan yang baik itu sebenarnya untuk siapa sih? Sebenarnya tidak semata-mata untuk anak-anak kita, tapi pengasuhan yang baik itu juga ya pasti ada manfaatnya untuk kita sendiri. Karena dengan pengasuhan yang baik, hal-hal yang mungkin kita cemaskan, kita takutkan di masa berikutnya ini menjadi lebih bisa kita kendalikan. Pernah melihat ya anak-anak yang dulu lucu, mesno, tapi tiba-tiba sekarang jadi megeno gitu ya. Anak-anak yang dulu kita banggakan, tiba-tiba kalau dipanggil Kak, oh si mama, ya. Ibu-ibu sekalian ini nggak ada bapaknya sama sekali ya? Ya bapaknya kerja insya Allah. Ibu-ibu sekalian, tentu ini tidak hanya bikin kita stres. Mosok waktu kecil, dikecilkan aja nggak apa-apa, biar nggak membeli. Terus hadapnya dipulkan ke sana aja, nggak usah naik. Bisa ya, kuat. Ibu-ibu sekalian, mosok ya kecil kita cuma ngomong ya, nanti remaja kita cuma jalan-jalan, cuma hitung pengeluaran supaya pas. Nanti ya bisa kita capek juga melihat dia tidak seperti yang kita harapkan. Alhamdulillah ya. Nah, pagi hari ini kita akan bicara tentang bagaimana kita bisa mengelola stres. Ini bagus sekali ya. Apa namanya, ibu-ibu semua, sehingga nantinya kalau ibunya stres biasanya anaknya ngeluh ya. Kalau ibunya bingung kabeh, nanti anaknya pasti ikut. Jadi pagi hari ini kita akan belajar sedikit, semoga bermanfaat. Nah, sebelum kita mulai sekarang, saya boleh ya ibu-ibu berdiri semua. Sedikit aja ya, Bu. Nanti kita akan cari pasangan teman ya, nah, untuk bermain ini. Tapi sebelumnya
untuk mencari pasangan ini saya ada game. Gamenya ceritanya kita semua naik kapal. Ya. Terus kapalnya nabrak gunung es. Titanic ya. Apa lagunya boten? Ya. Sekarang jenengan ini harus masuk ke skoti ya, kapal kecil-kecil. Tapi caranya harus sesuai instruksi saya. Oke? Nanti kalau saya tanya, are you ready? Jawabannya yes, saja ya. Are you ready? Yes. Oke. Are you ready? Yes. Oke, sip. Sarapan. Oke, misalnya saya kasih instruksi 4, maka harus berkumpul 4 orang, ya. Tapi instruksinya nanti tidak hanya angka, nanti instruksinya itu misalnya 5 pipi, maka harus berkumpul 5 orang nempelkan pipinya. Oke, saya guru pedaan ya, kayak politik ya, politik ya. Tayamum, oke ya. Are you ready? Yes. Oke, kita mulai. Yang nggak dapat teman dapat hukuman ya. Oke, baik. 10 pantat, 10 pantat. 10 pantat, 10 ya. 10. Berapa ini? 10 pantat. Oke. Itu berapa? Kok cuma 4 orang ya? 10 pantat. Oke. Berapa ini? Wah, tuh 2, 3, 4. Kebanyakan ini, kebanyakan 2 orang. 10 pantat. Oke. Sudah? Oke, sekarang ini latihan dulu ya. Oke. Siap. 9 perut, 9 perut. 9 perut. Oke, bisa. Berapa ini 4? Mosok ini saya 4 ya. 1, 2, 3, 9 semua. Oh ya wes. Nyanyi bertiga berarti ya. Belum. Oke, ini yang terakhir ya. Siap. 2 pipi. Ditempelkan 2 orang, pipinya ditempelkan 2 pipi. Oke. Baik, silakan duduk. Oke. Bu, ini sekarang saya ajari teknik, meskipun ini secara epidemiologis ya, secara bukti-buktinya belum terbukti sepenuhnya. Saya ajarin teknik pelukan, ya, sama pasangannya tadi ya. Oke. Ini enak nggak pakai ini boleh? Ya. Oke, tahu pak? Pakai ini aja. Oh iya. Soalnya kok kayak menggema, ya. Baik. Sekarang saya minta 2 orang bantu untuk siapa? Boleh maju depan. Contoh pelukan. Ini yang berdoa. Sama mbak ya. Pak, besar sama kecil Pak,
Nah, saya ajari jadi gini, ibu-ibu sekalian, sebenarnya perilaku kita timbangan perilaku kita sehari-hari itu mempengaruhi sekali ya. Saya berjiwa itu bekerja di namanya neurotransmitter otak. Apa itu neurotransmitter otak? Sebagai gambaran, kalau komputer kita itu kayak otaknya ya, kabel-kabel itu kayak sarafnya. Di dalam kabel ini ada listrik yang mengalir ya. Di dalam kabelnya, bukan kabelnya, tapi di dalam kabel ini ada listrik kan yang mengalir. Nah, listrik yang mengalir ini kalau secara biologi namanya neurotransmitter. Nah, listrik yang mengalir ini mempengaruhi program otak kita. Nah, kapan dibentuknya listrik kabel-kabel ini? 1000 hari pertama kelahiran, 80% kabel sama listrik ini dibentuk di dalam. Ya, 2 tahun itu 0 sampai 2 tahun itu 80% kabel-kabel sama saraf ini dibentuk sama otak kita. Oleh karena itu 2 tahun pertama itu sangat mempengaruhi bagaimana kualitas hubungan kita dengan orang lain. Karena ada anak yang listriknya itu kurang banget, kayak HP itu masih dicek bolak-balik terus. Ya kenapa? Karena waktu pembentukannya kurang semua. Ada anak yang kalau misalnya dia menghadapi masalah santai, slow, ada yang bingung kabeh. Ya, karena waktu pembentukannya itu di tengah. Maka dari itu kenapa ini betul banget. Waktu sekarang ini adalah waktu yang emas buat kita semua untuk memastikan kabel sarafnya ini berjalan dengan oke ya. Nah, salah satunya adalah sebenarnya sentuhan. Nah, pagi hari ini kita belajar untuk memeluk ya. Nah, ini praktekkan nanti ya. Ini saya dibuatkan nanti ya. Oke ya. Sekarang kita tunjukkan coba sekarang pelukan biasa. Oke, sekarang peluk biasa. Oke. Ada pelukan itu yang membantu seseorang untuk semakin merasa dipercaya oleh yang itu. Caranya gimana? Coba dulu, sekarang. Naikkan turunkan tangannya ke atas ke bawah. Bukan pantatnya. Punggung. Ada ya. Punggung naik terus. Oke, naik terus tangannya. Atas ke bawah. Satu lagi nggak apa-apa ya. Oke. Ya. Naik turun ke bawah ini untuk meredakan ketidakpercayaan, meredakan kegagalan, meredakan kesedihan. Itu membantu sekali untuk meredakan. Listriknya apa? Ya, secara biologi listrik itu banyak ya, namanya neurotransmitter yang mungkin kita kenal sebagai hormon. Ya, listrik yang dipengaruhi dengan sentuhan namanya oksitosin. Makanya kalau ada bidan ya, kalau misalnya kita mau melahirkan, terus kemudian belum bisa melahirkan, kita diinduksi oksitosin namanya. Ya, induksi oksitosin itu biasanya namanya RPS, rangsang kuning susu. Ya, dengan sentuhan itu meningkatkan jumlah oksitosin. Ya, yang kedua, nomor pelukan lagi. Yang kedua, ada pelukan yang membantu kita untuk membuat kita merasa semakin
Ya, dulu ada ya. Oke, sekarang dari titik tengah diputar ke ulang. Ya, ini loh misalnya ya. Nah, peluk terus dari tengah diputar. Gitu. Ya. Yang terakhir adalah pelukan yang membantu kita itu merasa kayak dipercaya. Ya, anak laki-laki kita itu sepanjang hidupnya itu bisa membuktikan dirinya di hadapan Allah. Ya, nah sebenarnya satu hal sedikit sama dia itu membantu dia merasa dirinya dipercaya. Ya, caranya peluk. Oke, sekarang kita kuku. Ya, oke sekarang sama pasangan masing-masing silakan pelukan. Oke. Yang adil yang punya tadi, oke. Berdiri loh. Berdiri boleh. Oke, 1, 2, 3, yuk. Oke, oke, melingkar. Oke, kuku. Oke, are you ready? Oke, silakan duduk ibu sekalian. Oke, matur nuwun ibu dari ranting ya, dari cabang. Orang ini matur nuwun ya. Baik. Next. Tulis Pak. Oke. Nah, ibu sekalian, terus bagaimana model pembentukan listrik yang di dalam otak ini yang mempengaruhi otak anak-anak kita? Next. Berikutnya. Oke. Jadi ini adalah gambaran otak anak-anak kita pada waktu lahir. Memang sudah ada sel-sel sarafnya. Tapi di hari di 0 sampai 2 tahun itu hampir lebih dari 80% otak dan kemudian sel sarafnya dan juga neurotransmitternya dibentuk. Sehingga apa? Kalau kita stres banget, kalau anak kita di usia itu mempengaruhi sekali bagaimana sel-sel sarafnya dan neurotransmitternya ini dibentuk. Ya, nanti waktu usia 6 tahun otak berkembang pesat. Maka dari itu nanti kalau anak-anak itu usia 7 tahunan, bahasa agamanya itu menangis 6-7 tahun, yang kalau besar 5-6-7. Ketika anak itu mulai bisa membedakan hitam dan putih, kalau secara agama disuruh untuk mulai diajarkan beribadah. Ya, karena dia sudah bisa kayak, oh ini hayalan, ini non hayalan. Ya, secara kognitif disuruh untuk mulai sekolah yang ada instruksinya. Secara biologi otak bagian depan mulai bekerja. Sedangkan waktu usia 0 sampai 5 tahun itu otak belakang, ya otak sini yang mulai dari belakang otak sampai di tulang punggung ini, sama otak yang di tengah yang berfungsi optimal. Makanya sebenarnya anak-anak TK ya itu lebih banyak seharusnya diajarkan terkait bagaimana meregulasi emosi, bagaimana antri, bagaimana berbagi, ya. Sedangkan
Nanti kalau sudah mulai 5, 6, 7 mulai kognitifnya belajar mulai diajarkan. Tapi kalau masih 0 sampai 5 nggak boleh dipaksa, misalnya dipaksa sholat, dipaksa belajar dan sebagainya. Ya karena memang otak bagian depannya, otak kognisinya belum terbentuk sempurna. Gitu ya. Oke. Nah, ibu sekalian, next. Nah, ini kita bisa lihat ya, dari sebelum lahir, kurang dari 4 bulan sebelum lahir, ini sudah mulai dibentuk. Ya, sarafnya, saraf bahasanya, saraf melihat mendengarnya, ya, sampai nanti optimal di 16 hari. Ini optimal sekali umur 2 tahun. Ya, terus kemudian menurun usia 16 tahun. Nanti baru bagian pematangan bagian depan otak yang terakhir sini. Ya, oleh karena itu ibu sekalian, sekarang ini kita optimalkan di bagian sini. Next. Nah, ini contoh penelitiannya. Anak-anak usia 0 sampai 2 tahun yang dia ketika dia nangis, ya, tapi kemudian dia tidak bertemu dengan pengasuh utamanya, ibunya kah, neneknya kah, mboknya kah, mbaknya kah, budenya kah, yang dia berfungsi sebagai pengasuh utama, dia akan mengembangkan namanya stress development. Jadi yang terjadi ketika anak tidak punya kelekatan dengan pengasuh utamanya di usia 0 sampai 2 tahun, yang terjadi apa? Jumlah oksitosinya sangat rendah sekali. Jadi dia sering nggak percaya, dia sering nggak merasa aman. Ya, temannya nanti waktu berteman, temannya berteman dengan teman yang lain, waduh, aku ditinggalkan ya. Nanti kalau dia ada berpasangan, suaminya mau aku dipindah kerja, ya Allah, sudah kebingungan. Ya, karena jumlah oksitosin ini sangat mempengaruhi perasaan merasa dicintai. Ketika jumlahnya rendah sekali, ya, maka dia akan cenderung merasa bahwa dirinya itu tidak dicintai. Nanti pas SMP, aku loh dibully terus teman-temanku jahat semua. Pas ditanya ke sekolah, bully ini loh katanya dibully. Sini kan dibully. Ya, merasa selalu disalahkan. Ya, bundanya sering ngomong, dok, apa sih mesti aku loh. Sekarang loh, ya, merasa dirinya disalahkan terus. Iya. Nah, kalau misalnya etetnya kurang, maka yang terbentuk nanti namanya HPA axis dysfunction. HPA axis dysfunction itu adalah bagaimana cara kita ini mengatasi stres. Stres itu kan terjadi enteng deh, tapi karena terus satu kali ngomong, sampai ini loh, umbahan kok tadi tas. Satu kali orang ngomong diputarnya 1000 kali, apalagi yang ngomong orang tuanya diputar terus, mas, ibu sampai jualan ada aku, aku mau kasih sumbangan loh. Oh ya. Jadi satu kali orang ngomong diputarnya mungkin 5.000 kali diputar terus. Ya, ini sangat dipengaruhi oleh bagaimana kondisi otak kita di awal, bagaimana pembentukannya, dan bagaimana jalurnya ini dibuat. Gitu ya, nanti saya ceritakan. Next. Nah, sedihnya ibu sekalian, kalau orang dewasa mengalami trauma, diseneni orang, ditolak, diejek, ya, atau mengalami bencana alam. Kalau orang dewasa itu aspek otaknya tidak berubah, tetap
anak ini sedang proses tumbuh kembang, kalau dia mengalami trauma di masa kanak-kanak, maka arsitektur otaknya ini kalau yang normal itu otak itu yang bukan otak itu fungsinya untuk survival, ya, karena otak kita sebelah sini itu fungsinya untuk survival supaya nanti kalau ada macan dia itu lari nggak tambah macan, ya, itu kalau orang normal otak survival itu tidak begitu berkembang, ya. Kemudian otak regulasi selanjutnya, otak sosial emosional selanjutnya yang paling berkembang kalau orang normal itu otak kognisi, bagian prefrontal cortexnya, bagian depan otaknya. Ini yang paling berkembang kalau orang normal. Tapi kalau orang itu mengalami trauma di masa kanak-kanak, ya, ditolak, ya, terus mama pas melahirkan kamu nggak sengaja kok, ayahmu deh, ya, mama aku lari, ayahnya kok nggak suka, ya, merasa ditolak, direject, atau merasa apa jenenge, biasanya sindroma anak kedua, ya, anak pertama disuayang sayang, cucu pertama, ya, anak terakhir disuayang sayang, anak kedua lari terus sayang jurang kok lali, ya, wayai rekreasi, wayai depan putih-putih, nang sekolah dia seragam dewe, ya Allah, ya, sindroma anak nomor 2. Nah, trauma yang berulang itu ternyata membentuk otaknya, ya, arsitektur otaknya akan berubah. Justru yang berkembang pesat adalah otak survivalnya. Akhirnya gimana? Kognitifnya tidak begitu berkembang. Akhirnya anaknya gampang curiga, gampang takut, ya. Kemudian cenderung survival, ya, marah-marah, sensitif. Sedangkan otak belajarnya tidak berkembang besar. Ya, karena sepanjang hidupnya dia merasa takut terus-menerus, kayak merasa diancam terus-menerus. Next. Nah, ibu-ibu, bagaimana seharusnya pola kita supaya kita nanti nggak stres kalau anak-anak ini sudah tumbuh semakin besar, ya, dan sebaliknya mereka juga tidak stres karena kok kayak gini loh, kok gak biasa, gak boleh ngomong. Ya, yang pertama di 0 sampai 2 tahun ini nanti saya bahas khusus. Karena di usia 0 sampai 2 tahun secara psikologi anak itu membentuk rasa percaya. Kalau ada anak-anak itu yang insecure terus, ya, mestinya ditungguin 2 minggu sudah bisa dilepas. Ini sampai berbulan-bulan gangguan cemas perpisahan. Kalau bundanya pergi dari ruang kelas itu seolah-olah akan pergi selamanya. Ya, gangguan cemas perpisahan. Ya, nah itu tandanya dia sudah mulai ada gejala insecure anxious. Ya, nanti saya bahas. Nah, itu terkait dengan neurotransmitter oksitosin yang mestinya dibentuk cukup di usia 0 sampai 2 tahun. Kalau misalnya anak nggak cukup, akan dia stres, dia cenderung merasa tidak aman, gelisah, takut, ya, curiga dan seterusnya. Yang kedua, di usia 2 sampai 3 tahun. 2 sampai 3 tahun secara psikologi pembentukan zat di otak itu adalah listrik atau neurotransmitter yang fungsinya untuk membentuk otonomi anak. Ya, pada waktu usia 2 sampai 3 tahun anak wajib dipelajari untuk toilet training. Supaya apa? Supaya dia punya kemampuan mengendalikan dirinya sendiri. Dia punya kemampuan otonomi, mengendalikan pipisnya sama minumnya. Ketika anak sudah mulai bisa bicara, 2 tahun kan sudah mulai bisa bicara, ya. Mulai diajari untuk toilet training. Pipis ngengeknya dijadwalkan. Kalau pas
ngomongnya bagaimana dan seterusnya. Ya, supaya apa? Supaya anak itu ya safe and proud. Apa itu? Pemalu dan peragu. Anak yang dia tidak dikembangkan otonominya, dia cenderung pemalu dan peragu. Karena dia seringkali tidak diberikan izin untuk mengatur otonominya sendiri. Dikelompoknya terus, rebu-rebu ya mas kak jelas. Ya, aduh kayak repot dong. Ya, repot sekarang, tapi tidak repot nanti. Tapi udah repot saja nih ya. Oh kita ini sudah dibikinkan sama usia ini. Selanjutnya di usia 4 sampai 5 tahun ini biasanya anak mulai bicara tentang kepemilikan. Ini buatku, ya, ini punyaku, ya, inisiatif. Kalau nggak berkembang, dia cenderung guilty feeling terus-menerus tentang rasa bersalah. Di 6 sampai 11 ini fase yang tadi saya katakan. Fase anak itu berkembang bagian depan otaknya. Karena itu apa? Di fase nanti, di fase TKB ya, di fase kelas 1 itu harus dirangsang sebanyak mungkin. Karena apa? Karena usia 14 tahun kalau ini nggak digunakan, otak kita namanya pruning, bunuh diri. Yang nggak digunakan, yang nggak pernah diajari olahraga, kemampuan olahraganya akan hilang. Yang nggak pernah diajari melukis, dia akan hilang. Ya, usia 14 tahun namanya pruning. Ya, dia bunuh diri sendiri. Salah-salah dia. Oke, next. Saya lewati aja ini, next. Ini sudah nanti, saya sendiri. Oke. Oh, ini dulu ya. Oh, salah dulu aja, salah dulu sendiri. Terus. Nanti kita akan satu ya. Terus. Kami saya bilang stop. Ya. Nah, atasnya lagi. Oke. Jadi Bu, usia 0 sampai 2 tahun itu mempengaruhi jumlah listrik yang namanya oksitosin tadi. Fungsinya apa? Fungsinya membantu anak-anak kita itu merasa percaya dan merasa aman. Ya, ada 3 tipe. Yang pertama ada 4 tipe. Yang pertama adalah secure attachment. Secure attachment itu dibentuk oleh kelekatan antara ibu dengan anak. Otomatis kalau anaknya, ibunya dan anaknya melekat, biasanya bapaknya juga melekat sama ibunya. Ya, kalau ibunya merasa aman kan, akhirnya dia jadi merasa aman dengan anaknya. Kalau ibunya dikritik terus, ambil mortuannya yo, gak dipus kaki ini tahu, ya. Maka itu juga merasa nggak aman, ya. Nah, kecuali kalau suaminya wes kalau gini mah, kayak wangi, dari nangis, istrinya capek, kamu itu diberikan susu, ya. Apa yang terjadi? Yang terjadi kalau karena anak di usia 0 sampai 2 tahun itu belum mengenal simbol, yang dia kenal cuma sentuhan dari ibu. Dia belum tahu omongan, jangan nangis saya. Ya, yang dia tahu sentuhan, senyuman, itu aja. Nah, sebenarnya detailnya yang tadi yang biasa tadi. Tapi 0 sampai 2 tahun dia sentuhan tadi. Ya, oleh karena itu kalau misalnya pengasuh utamanya itu nempel, attach istilahnya, maka jumlah oksitosin dan saraf yang digunakan untuk membuat kita itu jadi gampang percaya dan tidak takut itu jumlahnya oke. Ya, makanya dia dinamakan secure attachment atau kelekatan yang aman. Yang kedua, ada tipe yang namanya insecure anxious. Jadi dia selalu merasa nggak aman dan selalu merasa curiga. Ini mau mana? Ya, bingung terus. Kenapa? Karena pengasuh utamanya seringkali tidak hadir. Ya,
nangis saya. Ya, ya, Allah ngantuk ya. Sering kali tidak hadir. Akhirnya apa? Dia selalu merasa bahwa orang yang dia sayang ini akan meninggalkan dia terus menerus. Ya, nanti kalau dia masih TK tadi, nanti kalau dia berteman, temannya berteman dengan teman yang lain, dia bingung. Saya punya pasien ya Bu, dia itu istri, tapi dia itu minta suaminya itu video call mulai start dari masuk mobil berangkat kerja sampai keluar mobil. Sore hari start video call. Halo Mas, ini aku berangkat ya. Rapat itu di tahun muter ya. Selamat rapat. Itu momen ya. Selalu merasa tidak aman. Itu sih bagian ini. Yang ringan-ringan juga masih banyak ya. Kalau yang itu sudah datang ke poli ya. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah insecure avoidant. Kalau yang tadi itu pengasuhnya, ibunya, mamanya, neneknya, yakungnya, yantinya sering kali tidak hadir. Kalau ini hadir, kalau yang insecure avoidant. Tapi sayangnya hadirnya itu tambah menyakiti. Nah, STM aja dia. Sering kali menyakiti. Akhirnya anak itu mengembangkan pola ini karena ini berulang terus sampai dia usia 5 tahunan. Akhirnya dia mengembangkan kedekatan, ya, pola oksitosinya ini berhubungan dengan rasa sakit. Jadi kedekatan itu seperti sesuatu yang menyakitkan. Nanti kalau pas di TK semangatnya duduk sendiri, kita itu pada Assalamualaikum. Ya, nanti kalau sudah remaja semangatnya duduk sendirian. Ya, aku dibully terus sampai kocok mama. Terus mau sekolah, pindah sekolah aneh. Ya sampai bingung. Ya, nanti kalau sudah mulai waktunya menikah, ini loh harus dikenal sama Mbak Abah. Salam mama ya. Kok Mbak datang gak cocok mana ya? Gak cocok mana ya? Karena apa? Karena kayak kedekatan itu menyakitkan. Takut dengan kedekatan. Karena selama ini tersimpan betul di dalam otaknya bahwa semakin dekat semakin sakit. Dan yang terakhir adalah namanya insecure disorganized. Ini biasanya bundanya, mamanya pas habis melahirkan postpartum depression atau baby blues. Ya, makanya kenapa dengan ini rajin jelek NA Asia supaya kita itu bisa ngomong secara komunal. Kalau ada baby blues yang lain bisa bantu, ya kan? Dan tidak sendirian. Ya, kenapa baby sekalian? Karena biasanya kalau orang itu ada gangguan di fase-fase utamanya ya pasca melahirkan, maka cenderung anaknya itu insecure disorganized. Dia merasa insecure, tapi insecure-nya itu nggak beraturan. Biasanya ini pengasuh utamanya nangis saya ceplos ya, nggak lama Bunda berdosa nak, Bunda maaf ya, berulang-ulang. Nanti kalau dia umur 1 tahun, umur 2 tahun, umur 3 tahun dipukuli, kewangis, hujan-hujan. Ampun, Bunda melakukan semua ini karena mama sayang. Ya, sayang itu kok nanti tambah dipukuli ya. Nah, pola kayak gitu kadang-kadang saya temukan. Sampai ada pasien saya sudah dewasa, bapak-bapak, ya, dia itu keluhannya nggak bisa nangis, ya,
dia sedih tapi nggak bisa keluar air matanya, tentara kebetulan. Ya, kebetulan dia ini istrinya datang, mau ambil, minta untuk diceraikan. Oh bu, ya Allah, saya itu kalau hari-hari itu dipukuli terus sampai berdarah-darah. Tapi suaminya juga itu datang, bilang, tapi dok saya itu nggak mau, saya nggak bisa hidup tanpa istri saya. Tapi maaf ya dok, saya itu sayang tapi kayak nggak bisa berhenti mukulin istri saya. Ya, jadi benci sama cintanya itu kayak kecampur semua. Waktu dia mukul istrinya itu kayak terbayang di kepalanya, saya itu mukulin kamu karena saya itu sayang sama kamu. Ya, ibu-ibu sekalian, itu sangat dipengaruhi pembentukannya di usia 0 sampai 2 tahun. Nah, kalau itu tidak secure, apa yang terjadi? Yang pertama akan mengalami gangguan proximity. Proximity itu kedekatan, jarak. Ya, takut dengan jarak. Jauh sedikit takut, pindah kota takut, suami keluar kota takut, apalagi keluar negeri ya, aduh kecantol benar ya. Kemudian secure base itu apa? Titik aman. Kalau anak itu nggak merasa aman, dia takut mau ikut lomba, takut. Nanti kalah dimarahin mama. Kalau misalnya gagal, malu dimalu-maluin temannya. Ya, kalau dia nggak punya secure base, dia akan ketakutan terus. Sehingga akhirnya apa? Terus nggak bisa merokok. Ya, yang ketiga self driven. Self driven itu apa? Self driven itu dia punya rumah dalam arti sesungguhnya. Apa rumah dalam arti sesungguhnya? Rumah dalam arti sesungguhnya adalah tempat meskipun dia salah, gagal, kepleset, ya, keliru, rumah masih percaya bahwa orang itu mungkin salah, mungkin gagal, dan percaya dia bisa memperbaiki kesalahan. Anak-anak kita sekarang banyak yang merasa rumahnya bukan rumahnya, takut balik rumah. Ya, takut salah, takut gagal, ya, nanti kalau gagal dimarahi, nanti aneh, ya, nggak punya self defense. Dan yang terakhir, separation distress, ya, distress pada perpisahan, ditinggal, meninggal dunia, ini sesuatu yang sangat luar biasa, kesulitan untuk dikelola. Kenapa? Karena dia tidak terbiasa, dirinya itu merasa aman. Kok paling menangin ya? Are you ready? Yes. Pas sedih ini. Oke, kita kembali ke atas. Escape aja dulu, keluar dulu. Dan saya escape. Oke, terus naikkan di atas. Keluar lagi. Kalau yang tadi di usia 0 sampai 2 tahun itu memang seolah-olah yang pokok itu dari ibunya, tapi tanpa ayah yang kuat juga ibu nggak bisa bekerja dengan baik. Tapi di usia 5-7 yang memerankan peran utama justru ayah. Ya, anak-anak usia 7 tahun, 5, 6, 7, pastikan mereka diinstal keberaniannya sama pasangan kita, suami-suami. Anak-anak di usia 0 sampai 5 itu memang dia belajar untuk sayang, berteman, berempati, ya, kemudian antri yang baik, tolong menolong, gotong royong. Tapi anak usia 5, 6, 7 harus belajar untuk berani, harus belajar untuk mengambil keputusan, ya, harus belajar untuk memilih berkata tidak. Dari siapa? Dari ayah.
akhirnya dia belajar tentang gagal, belajar lagi, gagal, belajar lagi. Itu belajar mancing dan seterusnya. Tambah dijak apa bu? Mancingnya jadi suwe ya, 1 jam gitu aja ya. Oh, sampai nginep ya, anak itu punya aku kabel, aduh, ya. Oke. Jadi, ibu sekalian, diskusi 5, 6, 7 minimal ayah itu melakukan 5 hari, 3 hari. Apa itu? Pertama, dia memberikan kebutuhan namanya mirroring need. Apa itu? Kebutuhan untuk dicerminkan. Mirror itu kan cermin, ya. Apa itu adalah ayah itu minimal sering melakukan tanggapan tanpa permintaan tanggapan. Masya Allah, cantiknya anaknya ayah. Sering-sering mengafirmasi tanpa permintaan. Ya Allah, sudah bisa mewarnai tanpa keluarga. Resrek, jadi merek. Ya, sering-sering memberikan validasi tanpa permintaan dari anaknya. Supaya apa? Supaya terbentuk namanya grandiose self, ya, atau diri yang percaya sama dirinya sendiri. Kenapa? Kalau enggak, anak itu kayak kehausan ayah, kehausan validasi. Mohon maaf ya, pasien saya itu masih ada yang dok, yang tentang foto tangannya sudah penuh dengan kolesan, ya, saya paham. Kalau bilang dari ya, tapi saya paham itu sekarang kok jadi banyak. Ada yang pakai silet, ada yang pakai kemiti, ya, kemiti jilbab, biasanya di pondok, di gores-gores. Awal-awalnya sakit, tapi kalau dia melakukan berulang, ini rasanya kayak makan donat kan? Karena merilis dopamin, merilis neurotransmitter tadi, listrik tadi. Nah, kenapa? Orang do, aku loh dok, terus upload balik-balik temanku loh gak like. Ya, jadi kebutuhan validasinya itu kurang sekali. Ku ingin diperhatikan, ku ingin dilihat, namanya nggak disebut nuangis, ya. Jadi kenapa? Karena di fase 5, 6, 7-nya ayahnya seringkali kurang memberikan tanggapan tanpa permintaan tanggapan. Ya, pulang kerja langsung turu, ya, apa, ya, nyoko anak gitu. Ya, padahal di 5, 6, 7 itu butuh sekali ujian ayah tanpa permintaan. Nanti kalau sudah SMP, SMP udah umur 10, 11, terus nggak terlalu butuh, ya, lebih banyak kebutuhannya sama teman sendiri. Ya, yang kedua, yang pertama tadi apa namanya, mirroring. Yang kedua namanya idealizing need. Ini kebutuhannya anak-anak kita sekarang ini. Apa itu? Kebutuhan akan idola. Ya, anak umur segini ini sedang senang-senangnya bobo boy, ya, bobo boy solar, bobo boy sopan, ya, kemana? Upin Ipin, ya, sedang senang-senangnya idola. Tapi Upin Ipin sekarang juga nggak terlalu ini loh ya, dibandingkan bobo boy. Jadi anak-anak itu butuh idola. Oleh karena itu pastikan bu, ayahnya, ya, ayahnya, anak-anak itu butuh idola. Ya, ayo ya, dari, ya, ya, anak itu kalau ketemu temannya itu butuh untuk cerita. Ayahku loh, polisi, oh hebatnya ayahku, guru, ya, dan sebagainya. Ya, dia senang sekali mengidolakan sosok ayah. Oleh karena itu mungkin yang belum menikah atau mau yang
Aduh ya, mohon maaf ya, ini karena saya di poli-poli saya sering sekali ketemu, mohon maaf, ayah-ayah yang itu gak apa-apa, anaknya pada datang soalnya, aman-aman, ya, banyak sekali ayah-ayah itu yang, mohon maaf, yang tidak terlalu ingin diodolakan. Aku bilang tadi ya, main game terus ya. Anak saya tuh dok, gue susah disuruh untuk berhenti main game. Tapi ngomong gitu sama tangannya main game. Ya Allah. Ya. Oke. Yang ketiga adalah prinsip need atau kebutuhan untuk dimuji. Anak-anak usia 5, 6, 7 itu lagi senang-senangnya dibacakan cerita, ya, tak bacakan ya sebelum bobo. Ayo. Anak usia 5, 6, 7 senang-senangnya diberitahu sama ayah sama bundanya. Ini loh kayak gini loh caranya, senang sekali. Nanti kalau sudah 9, 10, 11 terus gak mau dikan. Ya, jadi ini adalah kebutuhan dasar di usia 5, 6, 7. Next. Oke. Nah, ibu-ibu sekalian, kalau ketiga hal ini dimiliki oleh anak kita, maka dia cenderung punya ambisi yang sehat. Dia cenderung punya cita-cita yang sehat. Cenderung dia tahu kenapa dia dilahirkan, kenapa dia harus hadir di sini. Ya, next. Oke, kalian lagi ya, kita terangkan next. Ayah, dia akan mancing terus ayah sama bundanya supaya dia dilihat, diterima dan dikagumi. Ya, next. Yang kedua, dari sini kebutuhan untuk mengidealkan. Next. Anak-anak membutuhkan melihat dan merasakan ayah ibunya sebagai Superman. Next. Yang ketiga, prinsip need. Oke. Next. Ya. Next. Next. Oke. Need yang lain ada banyak, tapi minimal 3 hal itu kita penuhi untuk anak kita. Next lagi. Nah, kalau itu terbentuk dengan baik, maka anak punya narsisme yang sehat, bersemangat, belajar untuk menunjukkan siapa dirinya. Ya, tapi dengan sehat, karena kebutuhannya cukup. Kalau misalnya nggak cukup, malah dia akan bingung untuk menunjukkan dirinya pada orang. Next. Respon empati orang tua terhadap self object dari anaknya ini, maka akan menimbulkan perasaan bahagia. Tadi saya lewati sedikit. Kalau usia 5, 6, 7 itu faktor ayah itu sangat kuat dan ibu tetap harus diberikan kepada anak-anak perempuan. Sebaliknya nanti usia prabalik usia berapa ya anak perempuan biasanya usia 9 tahunan ya, 10 tahunan. Sedangkan anak laki-laki mungkin 10, 11 ya, mungkin sampai 12, mungkin SMP baru balik ya, anak laki-laki. Tapi anak perempuan biasanya lebih cepat. Prabalik ketika mohon maaf anak perempuan itu sudah mulai membesar payudaranya sebelum menstruasi. Nah, anak perempuan itu harus dekat dengan ayah. Anak perempuan harus dekat dengan ayah. Jalan-jalan, ya, beli bakso, ambil ayah. Sebaliknya, anak laki-laki harus dekat dengan ibunya. Anak umur 10 tahun, ayo le dari ibu nang pasar, anak kamu ini belum doan, ya, ayo le membahas ini apa lombok campur 5.000 ya. Anak laki-laki umur 10, 11 tahun
kalau diajari belum dibelajari derek ke pasar supaya apa? Supaya nanti Bu kalau sudah punya istri ya, Mas anaknya panas sih loh, sih mah bukan bisa cerita kesal di situ ya Roman ya, tahu istrinya uang katakan ya gue ngomong Mas bintangnya bocor ini loh ya apa ini terus kayak bisa tuh buat ini supaya dia jadi laki-laki yang tahu paham sensitif terhadap kebutuhan perempuan. Sebaliknya anak perempuan yang baliknya itu dekat dengan bapaknya, dia cenderung jatuh cinta pertamanya sama siapa? Sama ayahnya. Ya, diratukan sama ayah. Kalau enggak gimana? Kalau anak perempuan tidak dekat dengan ayahnya, dijamin hampir 100% di dalam dirinya kayak ada ruang kosong. Yang dia itu kayak nyari siapa yang pas untuk masuk ke ruang kosong ini. Ya, dan akhirnya apa? Kadang-kadang mohon maaf ini penelitiannya banyak. Anak perempuan yang nggak dekat dengan ayahnya cenderung dia gampang digaya sama ayah. Sebaliknya anak perempuan yang dekat dengan ayahnya di usia-usia itu, di usia-usia 8, usia balik 10, 11, 12. Tapi kalau masih kecil, masih segini ya harus dekat dengan ibunya supaya belajar. Jadi perempuan itu gimana? Tapi kalau sudah menjelang balik harus dekat dengan ayah. Ya, supaya rasa sayang, cinta, oh tiba ayahku ini full sama. Ternyata aku dicintai, ternyata aku dibanggakan. Ternyata aku diajak berdua dan sebagainya. Supaya dirinya ini merasa bahwa dirinya ini adalah seseorang yang berharga. Sehingga ketika dia menikah karena dia menikah, karena dia memilih untuk menikah dengan laki-laki itu. Bukan karena laki-laki itu apa ya, sosok yang luar biasa bagi, tapi karena dia mau untuk kemudian memilih menikah dengan ya, sehingga ketika kamu bilang dari misalnya suami yang meninggal atau suami yang pergi meninggalkan dia tidak merasa seolah-olah kehilangan Are you ready? Okay, next. Okay, I am good, I can give great, I will. Okay, next. Okay, next lagi. Nah, jika orang tua tidak ada empati, orang tua yang tidak pernah mengungkapkan kekaguman dan pengakuan kepada anak, atau orang tua yang mengancam dan tidak pernah memberikan izin untuk bermain normal dengan teman, orang tua yang tidak dapat menerima atau melihat anaknya kagum dan membiarkan mereka menunjukkan keunggulan mereka. Next. Nah, apa yang terjadi? Ini ya, pertama narsisme patologis. Jadi ingin menunjukkan dirinya berlebihan banget, ngomongnya jadi banyak banget ya, berlebihan sekali. Atau sumber regulasi harga dirinya berasal dari teman. SD kelas 6, SD kelas 7, remaja yang aku minta iPhone. Walah, soalnya teman-temanku iPhone semua. Ya, bebas sama iPhone. Aku minta iPhone yang 17, yang 24 juta. Ada loh Bu. Ya, saya dibawa ke polisi. Di polisi semuanya kaya. Ya belum. Jalur iPhone dari 24 juta. Padahal ayahnya belum kami. Ya, akhirnya ayahnya ditelepon datang. Dari bilangin, Pak, nggak usah dibelikan. Nanti saya bantu supaya anak ini tumbuh harga dirinya bukan karena eksternal. Anak-anak yang dia koyok-koyoknya harga dirinya itu baru ada kalau ada barang, itu artinya dia baru tumbuh percaya diri kalau dia punya barang. Kalau nggak punya barang itu dia nggak percaya. Berapa ya ini? Banyak kan ya? Oke. Nah,
panas Bu. Ya wis. Next. Oke, next aja wis. Nah, intinya ibu sekalian, kalau itu nggak kita lakukan dengan baik, neurotransmitter saraf ini juga akhirnya mengalami, dan itu sangat berpotensi akhirnya menimbulkan gangguan psikiatri di masa yang akan. Anaknya jadi gampang depresi, jadi gampang cemas, jadi gampang tiba-tiba kegiatan berulang-ulang, ya, jadi gampang tiba-tiba ibu kos telepon, Pak, ini loh anaknya kamarnya polisi sampah semua, ya, karena hoarding, mengumpulkan barang-barang yang seharusnya dibuang. Atau jadi gampang psikosomatis, tiba-tiba diajak ke sekolah muntah-muntah, dibawa pulang baik, dibawa ke sekolah lagi muntah-muntah lagi, dibawa ke dokter anak nggak apa-apa, ya, dibawa ke psikiater aja loh, psikiater anak saya nggak apa-apa kok, ya. Nah ini ya, padahal sebenarnya ada gangguan psikosomatik. Atau tiba-tiba sudah mulai menikah, tiba-tiba sore minta suaminya, mas kok gini mas, sesek aku mau mati, diperiksa nggak apa-apa, ya, asal mas bongkok terus jangan dimanja, ya. Nah terus habis itu kata dokternya nggak apa-apa Bu, ini pasti digawe yang kita bongkok, ya Allah, ya. Padahal gangguannya pada pemrograman di otaknya karena jumlah neurotransmitter yang mengalami. Next. Oke, sampai terakhir aja. Gambar nanti gambar. Kok bukunya Next. warna-warni? Nah. Lihat. Lalu terakhir, ibu-ibu sekalian, bapak-ibu sekalian, apa yang harus kita lakukan? Di usia 0 sampai 7 tahun, fokusnya itu bagaimana anak-anak itu merasa dicintai oleh kita. Ya, fokusnya di sana. Pastikan semua hal yang dia lakukan karena dia ingin dicintai oleh Allah, Rasulullah, dan orang-orang di sekitar. Jadi fokusnya adalah bagaimana dia merasa dicintai. Yang kedua, di usia 7 sampai 10 tahun, katanya Ali bin Abi Thalib perlakukan seperti apa? Tawanan perang. Ya. Nah, kalau ini akan seperti apa? Raja. Perlakukan seperti tawanan perang. Ajari itu untuk meregulasi main HP 1 jam akhir pekan. Tentu supaya disiplin. Kita juga disiplinkan diri kita sendiri. Ya, orang kita ini loh kita cari sama Gusti Allah untuk puasa. Ya, nggak diberi apa? Nggak diberi toleransi. Terus nggak mau makan dikit. Ya, tapi puasa dari pagi sampai dari sahur sampai berbuka. Ajari anak-anak kita di usia 7-10 tahun itu untuk fokus mengembangkan otaknya ini, fokusnya. Ajari banyak keterampilan, berenang, supaya apa? Supaya sel-sel sarafnya ini nggak bunuh diri karena mewarnai, ya, memasak, wes diajari kabeh nggak apa-apa, ya, supaya otaknya berkembang. Ya, kenapa sih anak-anak itu sibuk dengan gawainya? Karena gawai itu jauh lebih mengasihkan dibandingkan dengan kita. Kenapa anak sibuk dengan HP-nya? Karena kita juga sibuk dengan HP kita, gitu kan? Nah, akhirnya kita juga males untuk main-main. Ma, bacakan buku. Masih anak itu loh sih, baru sih biasa. Ya, ya. Dan yang terakhir, di usia 10 tahun ke atas, perlakukan anak seperti apa? Hah? Apa? Perdana Menteri Wazir. Ya, katanya Ali bin Abi Thalib. Ajak dia untuk duduk, cerita, berbagi, ya, jangan diperlakukan seperti anak-anak, ya, jadinya dia berontak. Nah, ini ya, lebih dikenalkan pada mahabbah,
lebih dikenalkan pada roda dan lebih dikenalkan pada Taurus. Ingat ibu-ibu sekalian, katanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, motivasi itu seperti seekor burung. Oh burung ya? Sayap kanannya itu haus rasa takut, sayap kirinya roja atau enggak. Kalau motivasi itu enggak seimbang, sayapnya yang kanan terlalu berat, bisa terbang nggak burungnya? Kalau anak kita terlalu takut, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh, bisa terbang nggak dia? Nggak bisa, ketakutan. Nanti gagal, nanti dilihat orang dari mana, nanti kalau aku nggak bisa video apa, nanti kita nggak bisa. Kalau terlalu berlebihan, dia terlalu percaya diri, ya narsis, ambilnya berlebihan, bisa terbang nggak burungnya? Nggak bisa. Ya, harus next. Oke, baik, saya tutup dengan kutipan dari Buddha ya. You were born with wings but prefer to crawl through life. Apa artinya? Anak-anak kita ini dilahirkan dengan dua sayap di bumi. Kenapa kita biarkan mereka merangkak dalam hidup? Semoga bermanfaat, kita bisa diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita buka sesi